Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang efek dari Sirtiman beberapa video yang lalu ya, hari atau video yang lalu membuat konten ya, sempat menyindir-nyindir sarjana yang jadi ojol gitu. Dan ini efeknya ya terasa ya, mungkin banyak yang nonton, banyak yang termasuk ada teman, saudara, dan ya mungkin teman lama ya mungkin pada nggak tahu mereka tersinggung, mereka tersentil, atau mereka pokoknya banyak yang baper lah gitu. Di sini Sirtiman cuma mau mengingatkan ya, kalau ya kejadian yang kayak sarjana jadi ojol itu sebenarnya hal yang harus dipersiapkan sebelumnya gitu. Istilahnya hal yang harus dihindari ya, agar dipersiapkan sebelumnya. Karena apa gitu? Karena yang namanya hidup tuh kita butuh perencanaan keuangan, perencanaan ya, tujuan hidup, apa yang mau dicapai, keuangan, kesehatan, keimanan, nah seperti itu. Dan ya kalau tujuannya untuk jadi ojol nanti 5 tahun atau 10 tahun saat akan datang, itu bukan satu pilihan yang bagus ya. Meskipun sekarang mereka itu terpaksa, istilahnya nggak ada jalan lain, mau nggak mau ya. Cuma Sirtima nih bikin kontennya tentang masa depan ya, untuk orang yang belum mengalami kejadian ini gitu loh. Yang udah ngalamin ya ya terserah kalian mau mau istilahnya lanjut silahkan, kalau mau berubah ya silahkan, itu pilihan hidup ya. Sirtiman tidak bisa memaksa, hanya bisa mengasih istilahnya gambaran gitu loh. Kalau kalian akan berada di zona seperti itu, zona yang istilahnya ya boleh dibilang aman tapi tidak aman itu. Ini kejadian ini sebenarnya pas COVID kemarin ya. COVID ini sebenarnya kayak ojol ini dilarang gitu, sempat dilarang ya. Karena emang kontak langsung ya dengan ya, antara drivernya sama pelanggannya itu. Nah, ini sempat dilarang. Nah, saat dilarang ini cuma ada juga peluang mereka ini jadi istilahnya mengantar makanan atau food delivery gitu. Itu masih diperbolehkan gitu. Nah, disinilah yang jadi kendala ini saat COVID ini, banyak yang WFA, banyak yang WFH, banyak yang cari duit dari rumah, udah tahu oh gini rasa cari duit dari rumah, pada pindah. Ada yang dirumahkan juga, dipecat dengan terpaksa, dirumahkan juga, mereka juga pada cari duit dari rumah, online dari rumah. Nah, kejadiannya adalah ya, yang nggak mau online itu mereka mau nggak mau ya memilih ojol, karena emang udah nggak ada peluang untuk kerja, udah sedikit, dan umurnya mereka mungkin untuk yang tua-tua udah nggak bisa gitu. Mungkin kalau untuk kerja biasa ya, kerja di kantor atau kerja di ya pokoknya di kayak di mall aja, batas waktu orang-orang tua kan nggak cocok gitu kerja di mall misalnya, atau kerja di kantor juga udah deket usia pensiun juga ya nggak mau gitu kantornya. Nah, di sini pilihannya mereka harus cari duit dari rumah atau jadi ojol gitu aja, pilihannya emang sedikit sekali. Cuma banyak orang kejebur yang milih judi online aja lah, simple, nggak capek, nggak pusing gitu, nggak keliling-keliling di jalan, duduk di rumah. Nah, itulah yang jadi kendala ya. Kalau judi online ini kan segala sesuatunya ya, softwarenya udah disetel gitu, udah diprogram, disetting ya, bandar nggak mungkin kalah. Dan ini sebenarnya apa ya, ada orang yang belum paham ini ya, sebenarnya kasihan gitu loh. Mereka ya, terjebak di zona yang istilahnya yang mereka sendiri susah menang gitu loh. Akan ya kalaupun istilahnya dikasih menang, itu pasti akan mengarah
dibikin dibikin penasaran, dibikin kecanduan. Softwarenya udah ada ya, software untuk psikologi orang bikin panas, bikin all all out gitu ya, softwarenya udah ada itu. Nah, pilihan menjadi ojol ini ya emang ini ya, emang banyak gitu sekarang, udah benar-benar banyak sekali ya, dan terus tiap hari bertambah terus gitu. Nah, di sini kenapa nggak mereka ini milih bisnis online, cari duit dari rumah aja gitu loh. Ngapain sih kayak jadi ojol pun mereka harus, pertama motornya ya, banyak yang tukar motor, banyak yang upgrade motor, banyak yang sampai kredit motor listrik kerja sama Grab gitu ya, yang bayar hariannya justru nombokin lagi. Dan belum seragamnya kayak helm, jaket, dan ya pokoknya kalau misalnya food ada bag gitu ya, tas untuk menyimpan makanannya. Ini mereka harus ini lagi, beli lagi untuk menjadi driver prioritas atau istilahnya apalah, yang VIP, yang ordernya lebih banyak, mereka keluar duit lagi. Belum kalau ya ini masalah ya, kalau kendaraannya, vehicle-nya kayak ban, bensin, ya pokoknya servis dan lain-lain, ini keluar duit lagi. Sebenarnya banyak pengeluaran ya guys. Ya cuma karena orang udah nggak ada pilihan, mereka hitungannya cuma berdasarkan omset aja, cuma pengeluarannya juga itu nggak kecil gitu. Banyak udah terjebak di lingkungan atau environment, atau pokoknya boleh dibilang lingkaran setan seperti itu. Ya cuma di sini ya emang Sirtiman tetap menyarankan agar segera ya pelan-pelan itu upgrade diri gitu, atau pindah zona. Jadi yang sebenarnya ojol itu zona freelance ya. Kita emang make motor, make tenaga sendiri gitu. Dan tapi ini tetap freelance, kita nggak digaji. Yang gaji ya diri kita sendiri gitu, berdasarkan ada aplikasi yang ngatur masalah jauh dekatnya dan ongkosnya berapa, gajinya, duitnya diterima berapa. Nah, di sini adalah zona freelance itu. Dan kita tahu di zona freelance ini ada yang zona freelance gede, ada yang zona freelance kecil ya, pendapatan yang gede kayak pengacara, kayak dokter. Atau yang kecil kayak ya ini ojol. Nah, ini yang harus kalian pahami gitu. Mungkin yang sedang-sedang kayak zona freelance di situs Fiverr gitu, yang bisa sampai jalan-jalan ke Bali, ke Thailand gitu, berdasarkan dapat job dari ya freelance gitu. Cuma di sini kayak kalau mau upgrade diri ya seperti itu, asah skill, upgrade, asah skill lagi, ya mungkin sekolah lagi, bisa jadi pengacara atau dokter, cuma kan umur gitu. Cari yang profesi yang sesuai. Nah, di sini agar Sirtiman selalu ya mengarahkan agar pindah zona ke bisnis aja gitu. Kalau di zona kerjaan udah tertutup, pindah ke bisnis aja gitu. Karena apa, di bisnis ada peluang ya untuk melipat gandakan pendapatan, melipat gandakan ya pokoknya bisa besar, bisa punya karyawan, bisa membuka lapangan kerja. Istilahnya banyak hal bisa didapat di bisnis. Meskipun bisnis itu beresiko ya, tapi bisnis nggak terlalu seberesiko di investasi ya. Banyak kita yang kayak di investasi, boleh dibilang judi online itu udah masuknya investasi ya, kita top up, kita nggak, pokoknya duitnya dimainin sama softwarenya gitu. Nah, di sini ya harus paham masalah ya bisnisnya ini gimana caranya deh, itu belajar mulai dari mana, dan ini harus benar-benar kembali ya, harus menyisihkan waktu. Kalau nggak gitu ya kayak orang Sirtiman ngasih peluang untuk pindah zona, ini ngasih peluang ya guys, dari kalian zona yang istilahnya bingung, pusing, pindah ke bisnis. Di bisnis kalian mungkin kalau rezeki ya bisa punya rumah baru, mobil baru, motor baru, pokoknya kelipat gandaan pendapatan bisa, kitanya juga bisa tambah besar ya, mental, jiwanya, kepemimpinannya, karena
mengelola karyawan atau bawahan atau ya pokoknya ada peluang lebih baik di zona bisnis gitu. Meskipun beresiko, ya resikonya apa? Resikonya karena minimnya wawasan, pengetahuan atau skill ya. Yang namanya di bisnis, apalagi zamannya serba digital sekarang, orang harus paham marketing online, harus paham sales ya, harus paham sales via online juga, nggak cuma sales ya, apa offline, tapi harus via online juga. Kadang di online tuh ya istilahnya jualan tuh paling ya cuma via chat aja, nggak harus ketemu. Nah, ini kesempatan untuk dapat penjualan atau dapat deal. Bisa apa sih, belajar menggali ya gimana caranya convert via chat, jualan via chat seperti itu. Karena rata-rata mereka ya kayak di marketplace makanya via chat, atau jualan di Facebook ya via chat seperti itu. Nah, di sini ya itulah ilmu-ilmu yang harus dipelajari gitu. Jangan kita jualan bisnis, kita punya barang, kita punya pokoknya semuanya punya, tiba-tiba untuk konversi ke penjualannya kurang gitu loh. Karena nggak tahu ya, cara chat yang bikin orang beli gimana, terus nggak tahu misalnya gimana caranya lah tentang apa sih hal yang bikin orang lebih baik membeli daripada nggak membeli gitu loh, kalau udah sampai ke penawaran seperti itu. Nah, di sini untuk yang masih ojol ya, Sirtiman akan berusaha ya membuat produk digital ya tentang ojol. Kesempatan kalian dapat meskipun masih di ojol tapi dapat duit passive income seperti itu. Mungkin akan dibuat produk ya tentang temanya ojol gitu. Makanya sekarang Sirtiman lagi develop, lagi berjuang juga ya melawan ya, karena emang nggak mudah gitu melawan keraguan Sirtiman juga. Namanya Sirtiman juga apa sih, mereka orang kayak di ojol itu, para ojol itu orang yang mungkin udah capek, lelah gitu ya. Dan kalau untuk diarahkan ke bisnis passive income ya pasti income-nya mau, cuma mereka untuk gimana caranya biar istilahnya paham dan bisa action, ya itu yang harus Sirtiman yang harus kayaknya bikin produk ini dulu gitu, kayak semacam produk apa ya, produk 1 jam 1 hari untuk passive income seperti itulah. Jadi mereka bisa menyisakan waktu dalam hidupnya gitu, misalnya sehari 1 jam untuk belajar bisnis online, cari duit online, passive income seperti itu. Soalnya kalau langsung di produk ojol, di misalnya Sirtiman launching, dan itu mereka juga nggak akan peduli gitu loh. Logikanya, step-step logisnya tuh gue udah capek, ngapain gue, meskipun ada peluang passive income juga gimana gitu. Mereka nggak paham tentang hal yang harus dilakukan biar dapat passive income ya, step-stepnya kayak 1 jam 1 hari, terus ya, pagi kebiasaan mengubah menjadi segala sesuatu yang produktif pagi hari, siang hari, kegiatannya juga harus mengarah ke yang ketujuan ya. Misalnya jam pengen passive income, ya udah tujuan yang passive income, bikinin gimana caranya, bikin produk digital, bikin penawaran yang bagus, bikin ya pokoknya ngasih ke pelanggannya tuh, kasih bonusnya juga, kasih ya pokoknya macam-macam. Ini yang harus dipelajari, dan ya seorang ojol yang harus ngambil risiko ya, harus berani gitu. Mereka nggak mungkin nongkrong di pinggir trotoar mulu gitu. Hidup mereka harus suatu waktu harus bisa, yang tadinya nyetir motor harus nyetir mobil, yang tadinya rumah ngontrak harus punya rumah sendiri ya. Itulah gitu tujuan yang harus dicapai. Nggak cuma tujuan ke sorga aja, tapi juga tujuan di dunia juga harus diperhatikan gitu. Kita hidup ya harus seimbang, semuanya istilahnya bisa lancar jaya lah seperti itu.
Oke, kalau ada yang mau ditanya ya seputar mungkin kalau kalian ojol, mungkin ada keraguan, mungkin ada pengen tanya apa gimana caranya dapat bisnis online, apa passive income dari bisnis online, atau bisa cari cuan dari rumah, gimana caranya tanya gitu loh. Ditanya aja, tulis di komentar. Siapa tahu si teman bisa kasih jawaban yang benar-benar pas ya, benar-benar pas dengan apa yang dibutuhkan sama kalian atau solusinya ya. Oke guys, sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.